sini pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan atau menyampaikan tema saya. Yang kedua, tak lupa pula beri salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuk kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang. Yang ketiga, di sini saya yaitu menjelaskan atau menyampaikan tema saya yang berjudul pengertian manusia adalah khalifah di muka bumi dunia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi mengacu pada konsep dalam ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pemimpin atau pengelola bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah dan tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Allah, serta untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tugas ini mencakup melestarikan keseimbangan lingkungan dan menjalankan peran sosial yang bertanggung jawab di antara sesama manusia, sambil selalu berpedoman pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Misi sebagai khalifah itu ada 5. Yang pertama itu menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, membangun peradaban yang baik dan bermanfaat. Yang keempat, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, memakmurkan bumi dengan keseimbangan sosial. Misi sebagai khalifah juga berarti bahwa manusia harus berusaha untuk menjadi pribadi yang berakhlak dunia. Terus menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk dan tidak merusak bumi atau menciptakan kerusakan di atasnya. Amanah ini adalah wujud dari kepercayaan Allah kepada manusia yang memiliki kebebasan dan akal untuk membuat keputusan demi kebaikan umat manusia, alam semesta. Jenis khalifah di muka bumi ini ada 4. Yang pertama itu khalifah pribadi. Setiap manusia adalah khalifah bagi dirinya sendiri. Ini berarti manusia bertanggung jawab untuk menjaga dirinya, termasuk menjaga kesehatan dan mengembangkan potensi, serta memastikan bahwa dirinya diperilaku sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khalifah dalam keluarga. Sebagai khalifah, seseorang memiliki kewajiban untuk memimpin dan membina anggota keluarganya. Contohnya ayah atau seorang ayah atau kepala keluarga bertanggung jawab untuk mendidik dan melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya atau menafkahi keluarganya. Yang ketiga, khalifah dalam masyarakat negara. Manusia juga berperan sebagai khalifah dalam lingkup yang lebih luas seperti di masyarakat atau negara. Dalam konteks ini, para pemimpin, pejabat, dan orang yang memegang kekuasaan diberi tanggung jawab untuk mengatur masyarakat dengan adil, memelihara keamanan, serta menciptakan kesejahteraan umum. Yang keempat, khalifah dalam hubungan dengan alam. Sebagai pengelola bumi, manusia bertanggung jawab untuk melestarikan alam dan lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, mencegah kerusakan sistem, dan mencegah keberlangsungan kehidupan bagi generasi mendatang. Manusia tidak boleh melakukan eksploitasi berlebihan yang bisa merusak keseimbangan bumi. Sebagai Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku ad-dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakanmu khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu, mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk menempati dan mengisi bumi atas dunia dan dunia akhirat ini, mengelolanya, merawatnya, dan menerapkan hukum-hukum Allah di atasnya sehingga
semua dunia ini menjadi makmur sebagaimana penegasan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samu'ahum salihun qala ya qaumi ibudullahu ma lakum min ilahi ghairuhum ansa'akum minil ardi wastakbarukum fiha wastaghfiru summa tubu ilaihi inna rabbi fariqum munib. Artinya, kepada kaum Samud atau kami utus saudara mereka Soleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah aku, sembahlah Allah, sekali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan dari bumi, tanah, dan menjadikan pemakmurnya. Oleh karena itu, Tuhan sangat dekat lagi maha memperkenalkan dakwah hambanya. Seperti yang kita ketahui, khalifah di muka bumi ini adalah khalifah yang berguna di muka bumi ini. Tujuan berjalan manusia adalah untuk beribadah, dan tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kesenangan dunia dan akhirat. Jadi manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagaimana diciptakan oleh Allah, sebagaimana disebut oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu mendapatkan kesenangan dan ketenangan dunia dan akhirat. Kalian tahu nggak apa yang seharusnya lakukan khalifah itu di bumi? Lakukan dia itu untuk beribadah kepada Allah, bersedekah, membayar zakat, dan melakukan perintah hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Khalifah itu seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang ditentukan oleh Allah. Jika manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran yang barusan saya sebut itu. Khalifah itu adalah seorang yang bertanggung jawab atau pemimpin untuk para makmumnya. Khalifah itu tidak bisa bermacam-macam, harus tegas bertanggung jawab. Sekian dari hasil tema saya ini yang saya jelaskan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.